budaya dengan perilaku kognisi. Kognisi dalam konseling lintas budaya. Kognisi adalah proses mental yang terlibat dalam pengolahan informasi, termasuk persepsi, memori, berpikir, dan pemecahan masalah. Dalam konseling lintas budaya, kognisi menjadi penting karena budaya dapat mempengaruhi cara individu memproses informasi dan memahami dunia di sekitar mereka. Berikut beberapa aspek kognisi yang perlu dipertimbangkan dalam konseling lintas budaya. Yang pertama, cara berpikir. Budaya dapat mempengaruhi cara individu berpikir dan memecahkan masalah. Contohnya, beberapa budaya lebih menekankan pemikiran logis dan rasional, sedangkan budaya lain lebih menekankan pemikiran holistik dan intuitif. Selanjutnya, persepsi diri. Budaya dapat mempengaruhi cara individu memandang diri mereka sendiri. Contohnya, dalam beberapa budaya, individu lebih menekankan identitas kolektif, sedangkan dalam budaya lain, individu lebih menekankan identitas individual. Selanjutnya, atribusi kausal. Budaya dapat mempengaruhi cara individu menjelaskan penyebab suatu peristiwa. Contohnya, dalam beberapa budaya, individu lebih cenderung menghubungkan peristiwa dengan faktor eksternal seperti nasib atau takdir. Sedangkan dalam budaya lain, individu lebih cenderung menghubungkan peristiwa dengan faktor internal seperti tindakan atau kemampuan mereka sendiri. Pengaruh kognitif terhadap lintas budaya. Hal paling menarik dari hubungan kognitif dengan konteks lintas budaya adalah masalah locus of control, sebuah konsep yang dibangun oleh Rotter tahun 1966, yang menyatakan bahwa setiap orang berbeda dalam bagaimana dan seberapa besar kontrol diri mereka terhadap perilaku dan hubungan mereka dengan orang lain, serta lingkungan. Berdasarkan arahnya locus of control, umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Individu dengan locus of control eksternal melihat diri mereka sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan dan orang lain melihat mereka. Sedangkan locus of control internal melihat independensi yang besar dalam kehidupan, di mana hidupnya sangat ditentukan oleh dirinya sendiri. Ada beberapa contoh. Yang pertama, diri individual. Diri individual adalah diri yang fokus pada atribut internal yang sifatnya personal, kemampuan individual, inteligensi, sifat kepribadian, dan pilihan-pilihan individual. Diri adalah terpisah dari orang lain dan lingkungan. Budaya dengan diri individual mendesain atau mengadakan seleksi sepanjang sejarahnya untuk mendorong kemandirian setiap anggotanya. Mereka didorong untuk membangun konsep akan diri terpisah dari orang lain, termasuk dalam kerangka tujuan keberhasilan yang cenderung lebih mengarah pada tujuan diri individual. Yang kedua, kolektivitas. Budaya yang menekankan nilai diri kolektif sangat khas dengan ciri perasaan akan keterkaitan antara manusia satu sama lain, bahkan antara dirinya sebagai mikrokosmos dengan lingkungan di luar dirinya sebagai makrokosmos. Tugas utama normatif pada budaya ini adalah bagaimana individu memenuhi dan memelihara keterkaitannya dengan individu lain. Individu di mana untuk menyesuaikan diri dengan orang lain atau kelompok di mana mereka bergabung. Yang ketiga, persepsi diri. Diri individual adalah diri yang fokus pada atribut internal yang sifatnya personal,
kemampuan individual, inteligensi, sifat kepribadian, dan pilihan-pilihan individual. Diri adalah terpisah dari orang lain dan lingkungan. Budaya dengan diri individual mendesain dan mengadakan seleksi sepanjang sejarahnya untuk mendorong kemandirian setiap anggotanya. Mereka didorong untuk membangun konsep akan diri yang terpisah dari orang lain, termasuk dalam kerangka tujuan keberhasilan yang cenderung lebih mengarah pada tujuan diri individu. Yang keempat, motivasi berprestasi. Motivasi adalah faktor yang membangkitkan dan menyediakan tenaga bagi perilaku manusia dan organisme lainnya. Motivasi manusia merupakan konsep yang paling banyak menarik perhatian dan diteliti dalam kajian psikologi, sekaligus paling kontroversial karena banyaknya definisi dan pemikiran yang dikembangkan. Terima kasih.